bukan sebagai Tuhan. Oh, bang. Wih, dah bakon dah bah. Kenapa kami mau baca Biblemu? Kau nggak mau? Kami Muslim loh. Apa kau Bersyukur nggak lah, percaya bang. dengan isi Biblemu? Mencari Kenapa? kebenaran, bang. Kalau kau cari kebenaran, pendetamu itu bisa seorang yang pendusta. Sama dengan ulama dari Islam, bisa jadi seorang yang pendusta. Kami nggak percaya dengan ulama langsung. Kami akan baca, kaji apa pengajaran dari Nabi Muhammad, dari Sunnah. Sumbernya mana? Al-Quran. Kau kenapa nggak kau cari? Kenapa percaya Jelas aja kalau sekali, misalnya bang. pendetamu? Udah jelas sekali, bang, dituliskan di Apanya jelas? bahwa Gimana Yesus kau nggak baca itu, kau jelas? udah kebaca tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Terus? dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Apalagi, bang? Dah, stop di situ. Enggak. Firman Berikutnya, itu satu telah ayat menjadi kau manusia. tambah. Kau tambah satu ayat di bawahnya, coba. Ayat 2-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, ayat 2 aku bilang, itu ayat keberapa? Ke-18 itu. Satu, kedua, baca coba. 2 ayat aja baca coba. Itu Kau lah paham tentu. yang itu yang malaikat kali Coba. sama kita pun enggak Yohanes ada, 1 Bang. ayat 1, pada mulanya adalah Allah. Salah ya? Pada mulanya adalah firman. Nah, firman. Firman Firman bersama-sama itu dengan Allah. bersama-sama dengan Allah. Firman Firman itu itu adalah Allah. adalah Allah sendiri, Bang. Allah. Ayat keduanya, Ia telah menjadi salah kau. Coba dulu baca, coba. Kalau ada kitabnya itu, Bang. Kalau firman adalah Allah, sekarang firman menurut kamu apa, Landro? Ya, kalau dia baca ayat kedua nanti dia paham itu Sandro. bukan Firman tentang menurut Yesus kamu itu. apa? Sejak Kalau semula firman itu adalah Allah. firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, Itu adalah Yohanes. Yesus. Mana ada Yesus di situ? Di ayat yang ke-6-nya itu tentang Yohanes. Nggak ada ayat 1, 2 sampai 18 sampai terakhir itu nggak ada Yesusnya. Kau asal aja kau Sandro. Maksudnya itu tentang Yesus itu, Bang. Memang bukan Yesus tuliskan. Iya, kalau nggak salah di ayat 6-nya itu salah. tentang kedatangan Yohanes. Ya, Di Yohanes ayat datang. 6-nya dibaca, jangan langsung ke 14. Itu Yohanes nanti muncul malahan. Yang muncul Kau Yohanes baca di 1 ayat dan 2 aja ke-6-nya itu dulu. tentang 1 dan 2 kedatangan biar Yohanes. ku bantu kau. Ada Nggak yang mulai situ Sandro. Enggak, aku ingat, Bang. Coba dulu bacakan dari situ kalau ada kitabnya situ. Waduh, agak repot kalau aku bagi screen aku punya doubling suaranya nih. Belum ku bagi screen. Makanya, Bang. Aku nggak punya dua perangkat. Ia datang kepada kepunyaannya. Kepunyaannya itu tidak mengenal Bukan dia. ayat 2 itu, bukan ayat Oh kedua iya, tuh, tapi kan ayat di Yohanes 1. itu ditulis. Itu yang kusuruh kau biar kau paham, baca ayat 1 sama ayat 2-nya aku bilang tadi. Kau tadi lompat, kau ditipu sama pendetamu berarti. Memang Padahal kalau kau kami baca Kristen, berurut, Bang, jarangnya itu contohnya ya. Jarang kami bahas dari 1 sampai ke 2 sampai ke 3 kan enggak, jarang itu kami bahas, Bang. Yang kami ya, supaya bahas kau tertipu, makanya kau jadi tertipu. Kenapa? enggak, Bang. Enggak, Kau Bang. percaya kau kalau kayak gitu? Kenapa nggak kau baca, kau ikuti? Kami Islam, ya, imam sholat membacakan tentang ayat dalam rakaat sholat itu. Kami rata-rata penghafal. Kami hafal, makanya kami nggak perlu baca buku. Tapi kalau kami nggak hafal, kami boleh sambil membaca, mengkoreksi. Kalau kamu ragu dengan imamnya. lompat-lompat begitu, Bible kamu yang dibaca dari ayat ke ayat tidak secara urut, maka akan ketemu kitab yang ayat yang porno, kamu nggak tahu di situ, dilewati aja. Menurut pendeta kan begitu, lewatin kan begitu. Coba Memang baca mungkin kitab Bible kalau semuanya aku secara keseluruhan, penulis yang dulu, jangan Bang, lompat-lompat. enggak berjejer, Jangan mungkin. lompat lah baca. Enggak sejajar dia. Makanya enggak lompat lah. Contohnya ayat 1 dibahas itu ayat 17, bukan 1 2 3, bukan kayak gitu, Bang. Yang ayat 1 Kenapa? beda, yang ayat 2 beda, Bang. Yang Kenapa ayat gitu? 3 pun beda. Kenapa gitu? Pakai Kenapa gitulah begitu? kita tanya, Bang. Ya kenapa kayak gitu? Enggak. Padahal
kitab Bible itu dituliskan Itu kan secara itu. sastra melalui mimpi, kisah. Bang. Harus salah kau baca betul Biblemu itu mukadimah depannya sebagai sastra cerita kisah yang yang diberikan dari kisah para saksi. Iya. Itu adalah kisah yang menceritakan, berarti dia bercerita berurutan. Kalau kau gak potong bagian salah satunya aja, gak paham kau isinya. Macam mana Iya, pula iya. kau mau lompat sana lompat sini? Di mana kau bisa baca cerita kisah? Kalau kau penggal, bisa kau ngerti? Nggak bisa, Sandro. Iya, pasnya itu, Bang. Yang dibilang itu pasnya Kenapa itu. kau lompat Tapi, kalau gitu? ya kayak gitulah cara iman kami, Bang. Kalau Kami orang imani baca sebuah cerita, kalau dia lompat, berarti dia berniat menipu, mengelabui, menutupi yang nggak dibacanya Yohanes itu. 1 ayat 1 kamu baca, jangan langsung lompat. Yohanes 2-nya, Yohanes 3 sampai seterusnya. Kalau lompat artinya itu pengajarannya sesat nantinya. Gimana sih, Bang? Iya, pada Dimana-mana mulanya kalau bersama-sama pengajaran dengan itu Allah. dari ayat per Ayat ayat duanya, itu Bang. berurutan. Ini, Bang, udah dibantu kita, Bang. Ya. Ayat 2-nya, iya pada Terus. mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, iya yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iyanya siapa? Kau paham itu? Pada Iya. mulanya adalah firman Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Allah. Ya. Yang ayat satunya kan pada mulanya adalah firman. Iya, firman itu Firman bersama. itu bersama-sama dengan Allah. Nah, Firman Firman. itu adalah Allah. Iya, sejak mulanya Iya, bersama-sama pada dengan mulanya. Allah. bersama-sama dengan Iya. Allah, kan? Berarti Maka, sebelum Abraham udah ada Dua dia, ayat ini menceritakan siapa? Dua ayat ini menceritakan siapa? Coba. antara anak dan bapak. Dari mana anaknya dan bapak? Di situ cuma Anak. ada firman dan Allah. Kok jadi anak sama bapak, dari mana kau dapat? Kalau di kitab kami, Bang, perumpamaan semua, Bang, bukan aslinya dibikin di situ, Bang. Perumpamaan. Itu tulisannya jelas tertulis dengan pada mulanya adalah firman. Ada maksudnya dia tulis itu, Sandro. Kenapa dia buat itu? Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dua nih Iya. udah jadinya. Firman itu Ada adalah Allah. firman, ada Allah. Iya. Berarti dia bercerita tentang firman dan tentang Allah. Nah, Kan gitu. iya. Firman itu adalah Pak Allah. Sandro, kalau Allah berfirman itu gimana, Bang Sandro? Maksud kamu Allah itu, misalnya Allah berfirman, berarti Allah sedang apa itu? Halo. Kalau ku dengar dari Sandro? pendidikan kami, kalau F Allah kecil, berfirman. F besar beda, Bang, tapi kurang. Nah, kalau Allah berfirman dibilang F-nya itu F kecil, Bang. Enggak, di situ ketika Allah berfirman itu Nggak gimana? ada. Sekecil. Enggak ada. Enggak F-nya itu begitu. F. Maksudnya F firman kecil, F besar dengan beda, Bang. firman yang dibilang Kalau langsung kalimat firman, yang F satu besar. tetap sama. Kamu Kau kalau tahu nggak, berdoa, Sandro, di dalam kalau bahasa aslinya logos, NRK, hologos. nah Nggak itu ada yang huruf besar, benar huruf kecilnya itu. tuh. Nggak ada huruf besar huruf kecilnya itu di Enggak, tulisan Al-Quran. ketika Dengan kamu kalau huruf besar, berdoa, sama emang semua. berdoa kepada Tuhan yang huruf kecil. Ya kalau kamu Kalau berdoa nama berarti Tuhan kami, Bang. aku berdoa kepada Bapak yang huruf besar dan aku berdoa kepada Iya. Bapak yang huruf kecil. Kalau Begitu maksudnya. pribadiku berdoa, Bang. Kami sama Enggak, Kristen aja, Bang. makanya huruf itu mau dibesarkan mau dikecilkan itu sama. Pengertiannya beda, Bang. Enggak, permasalahannya kamu tidak tahu firman itu apa. Ya, firman Kalau itu firman apa kamu itu, saja nggak tahu di itulah situ. Kemudian Percakapan ketika kita Allah, percakapan Apa? omongan Allah. Firman itu adalah omongan Perkataan. Allah. ya perkataan gitu Allah. kan. Ya, omongan Allah. Sekarang kamu coba baca dari awal. Pada mulanya omongan, ya kan? Atau perkataan. Enggak mungkin. Perkataan bersama-sama dengan yang ngomong, ya kan gitu. Dan omongan adalah yang ngomong atau perkataan adalah yang berkata. Ini kan ambigu.
Makanya kalau perkataan adalah yang Makanya, berkata Pak. atau firman adalah Tuhan, itu salah besar ketika Tuhan berfirman. Apakah firman itu Tuhan? Sekarang saya tanya, apakah firman itu Tuhan ketika Tuhan berfirman? Firman itu Tuhan, itu Allah sendiri. Ayo, Suara Allah. ya, ketika ya firman adalah Allah menurut kamu, Kalau tidak apakah ada Allah berfirman Bang. itu adalah Kalau firman tidak itu ada adalah Allah firman, sendiri? tunggu dulu, Bang. Kalau tidak ada firman, Allah sendiri pun tidak bisa berkuasa. Tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Harus menyatu itu. Firman, Allah, dan Roh Kudus. Nah, kalau dipisahkan itu, Bang, Menurut kamu Tidak bisa firman itu menciptakan kan apapun di dunia perkataan. Ketika Allah berfirman, berarti Allah mau menciptakan apa saja melalui firman, betul kan? dua Allah bahasa, Bang. menciptakan Firman apa ini. saja melalui Ada firman, betul? firman, percakapan, ada firman, bahasanya menunjukkan Yesus Kristus itu firman. Nah, dua bahasa itu, Bang. Dua versi. Mana tertulis Makanya firman kalau itu ada dua bahasa, Bang. Ada, jangan ngadi-ngadi, Bang. Bukan ngadi-ngadi Tunjukkan itu kalau kalimat firman itu artinya berbeda. Tunjukkan. Ya, berbeda lah, Bang. Di ajaran Kalau kamu begitu, kalau firman itu artinya berbeda. Kalau huruf S kecil dia, ini yang itu sesat. perkataan Ketika Tuhan. firman dan Kalau firman huruf S itu besar, bisa diartikan berbeda-beda. iya. Firman, Berbeda, Bang, firman. Saya nggak ngatain Tuhan. Firman itu, firmanmu kok bisa berbeda? Coba saya pengen tanya pendetamu. Nggak ada orang Kristen yang mengatakan satu kalimat firman diartikan berbeda-beda. Gimana lah, Bang, Ayo. cara ngomong sama Bang? Udah aku bilang, Kak. Kalau kita, Bang, nanti namanya Iya, pun kamu air mengatakan sama satu kalimat sama firman. minyak, nggak mungkin menyatu. Terus kita bentang sampai kiamat dunia ini, kita ngomong nanti nggak pernah Kalau itu nggak usah dianalogikan, Bang. Bang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau kami, Bang, Dengerin dulu. itu intinya Kalimat ya, firman yang 1000%, kamu ucapkan, 100%. kamu mengatakan firman itu berbeda. Ini kan bagaimana? Sekolahnya di mana dulu? Misalnya kalimat firman dengan firman berbeda. Ini kan sama-sama kalimat firman, Bang. Iya. Paham nggak kalimat firman itu kok bisa Tapi berbeda? dibilangnya, Yang nah, kalau coba yang besar logos bilang. Nah, kalau huruf kecil apa tuh? Nggak ngerti lagi itu. Itu dia bilang perbedaannya. itu firman itu nggak ada huruf kecil huruf besar, Bang. Bang, Ada, Bang, ada. huruf Bukan, kecil Bang, dan di huruf kitab besar kan. firman itu tetap bacaannya firman. Iya. Ada, Kalau memang ada Tuhan huruf kamu besarnya, ada yang huruf iya. besar huruf kecil. Makanya kamu kalau berdoa yang mana, Tuhan yang huruf besar apa kecil? Bukan ke situ, Bang, Bang. Kuncinya. Masalah beda Ke situ. tertuju kepada siapa, hurufnya, Bang, hurufnya tetap dibaca Tuhan. Nah, begitu juga dengan firman. Taunya Abang Bang, tentang firman huruf perumpamaan, besar Bang. mau huruf kecil bacaannya firman, betul kan? Betul. Kemana-mana kau. Kan udah aku bilang tadi sama Abang. Semua Betul, Bang, tertulis betul. di kitab kami, Bang. Perumpamaan semua, Bang. Perumpamaan. Makanya dihayati, Bang. Dari awal sampai Oh, berarti terakhir. perumpamaan Jangan semua. dipotong-potong. Ini bagus sekali kalau Gini, Bang, Tuhan kamu tentang gandum perumpamaan itu, ya, jelas yang ini tadi- karena kamu mengatakan bahwa di kitabmu semuanya Tahu, Bang, perumpamaan. Perumpamaan Tuhan Yesus yang menanam padi, kan ada perumpamaannya. Itu tujuannya ke manusia, bukan padi, Bang. Tapi diumpamakan tentang padi. Ada seorang si B menabur benih di bebatuan. Tumbuhnya dia Kamu mengatakan layu. secara universal kitabmu
kitabmu kau bilang kitabku itu semuanya perumpamaan. Kan ngomong kayak Ya, gitu, rata-rata, masa Bang, mau perumpamaan. disanggah sendiri sih? Kitabmu itu perumpamaan semua, berarti termasuk Tuhanmu. Tuhanmu itu perumpamaan. Kalau Yesus Bener sendiri, nggak? Bang, nggak mau dia mengakui langsung Tuhan, Bang, di bumi ini. Nah, nanti nggak ada lagi yang penjahat, Bang. Iya, kenapa Nggak, kamu Tuhan langsung kan? diakui Sedangkan dia Yesus Tuhan saja nggak sendiri, nggak ada mengakui. penjahat, nggak ada beda agama. Loh, apa Lebih baik hubungannya? bilang abang, Apa kenapa hubungannya nggak Yesus dimusnahkan selama aja di dunia iblis? katanya kamu Lebih Tuhan? baiklah dimusnahkan iblis. Biar, Lah, Yesus yang makanya, katanya Bang, Tuhan kalau sudah turun di kami, dunia, penjahat masih banyak, malah tidak diredakan penjahat, malah dibunuh sama tentara Romawi. Ini gimana ya? kalau Ayo, manusia, Bang, nggak ada yang sempurna di dunia ini, penjahat kau semua. bilang Saya teken. Biarpun Ustadz, Haji, kemana-mana pendeta, kamu kalau biar kita pun diskusi, bang, nggak ada yang sempurna di dunia ini. kamu ini ngomong apa Makanya ini? Kau tadi kau datang Tuhan ngomong, ke dunia. tadi kau ngomong Yesus itu Tuhan. Tuhan tuh, Bang. Kau Bukan bilang Tuhan Yesus lagi, datang Allah. sebagai Tuhan agar tidak ada penjahat. Aduh, kamu sesat Bukannya sekali tidak memang ada ya. penjahat. Bukan Tuhan Allah. Apa Siapa maksudnya? bilang datang Tuhan? Maksudku tadi situ, kalau Yesus itu ngomong pribadinya dibilangnya Allah, akulah pencipta langit dan bumi. Kalau dibilang kayak gitu, semua manusia ini udah satu agama, Bang. Mana Yesus ngomong begitu? Makanya Yesus, Ya, maksudku, kapan Yesus ngomong termasuknya, begitu kok kemana-mana? nggak pernah. Nggak pernah Yesus ngomong Allah, aku sendiri, nggak pernah. Makanya perumpamaannya dikasih di situ. Nah kan Kayak penabur memang benih gak itulah pernah, memang perumpamaan. bukan. Pas Perumpamaan kemana-mana. Yesus yang kamu tuhankan, yang kamu bilang Allah sendiri, di mana kan begitu. Iya. Yesus itu tidak pernah mengatakan ini itu, hanya mengatakan Gua utusan. akui, Bang, nggak pernah itu. Makanya kau baca Nggak pernah. kitabmu baca. Maka ini kitabmu itu sebenarnya apa sih, panduan atau gimana? Kok nggak mau baca kitab gitu loh? Yesus itu nggak pernah satupun ayat yang mendukung bahwa dia adalah Tuhan, itu satupun nggak ada, ya. Memang nggak Dia ada. adalah Tuhan. Mana kalau ada tunjukkan? Kalau udah dibilang Tuhan itu sendiri, nggak ada lagi perdebatan, Bang. Satu agama di dunia ini. Makanya, Bang, ini kemana-mana kamu diskusi. Saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Kan nggak ada. Kamu sudah mengakui katanya Yesus itu, kalau Yesus itu nggak perlu mengaku jadi Tuhan, berarti memang nggak ada. memang nggak ada. Kenapa? Ya memang nggak ada. Kenapa dituhankan? Penafsiran kami, Bang. Dialah adalah Allah. Penafsiran kami, bukan dia ngomong. Penafsiran. Oh, Kami dah. Kami pengikutnya. Iya, Bukan dia iya. yang ngomong. Berarti kitabmu itu ditafsir semaumu gitu ya. Artinya orang Kristen mau nafsir enak udele dewe gitu kamu. Kalau enggak, Aku tanya dulu, perumpamaan makanya orang Kristen satu ayat saja ditanya 10 Kristen jawabnya beda-beda ya. Karena tentang ditafsir sendiri-sendiri begitu ya. menanam padi itu, Bang, bukan tentang padi itu, tentang ilmu pengetahuan manusia. Nggak mungkin kita menanam padi ke batu, nggak mungkin kita menanam padi ke pasir. Harus ke tanah yang subur. Yang bahas padi siapa, Bang? Maksudku di situ. Siapa yang bahas padi, Bang? Perumpamaan, Bang. Tentang kerajaan surga. Ya perumpamaan. Ya sekarang saya mau tanya kamu, kalau kamu mau bicarakan perumpamaan, perumpamaannya Yesus menjadi Tuhan itu dari apa? Dari Yohanes 1 Masih tetap dari padi? Enggak. Ke ayat lagi. Kamu bicara perumpamaan, sekarang saya minta perumpamaannya Yesus jadi Tuhan itu apa, kamu bingung.
Tuhan. Susah kali tuh. Tunggu bang, pikir-pikir dulu. Bingung kamu, orang dibikin bingung sendiri kok. Udah lapar aku bang nih, udah jam 1 nih. Ikutilah Yesus, Bang. Ikuti Yesus. Apa perkataan Yesus kamu ikuti. Jangan ikuti kata Paulus. Yesus mengajarkan apa kamu ikuti. Di ajaran Yesus banyak itu di Bible kamu. Kalau menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar bukan Yesus. Dan Kalau Yesus Paulus, yang Bang, telah engkau utus. tunggu dulu bang. Nah, Kalau itu Paulus ajaran Yesus. Sedang Ajaran jangan Paulus cerita itu. Paulus dulu. Hei. Itu yang saya nak coba bantah, itu kalimat ajaran Yesus yang benar. Kemudian Yesus mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, kata Yesus. Nah, banyak hal-hal yang positif juga menurut kami. Yesus itu benar. Kalau orang Kristen mengikuti ajaran Yesus benar, nggak ada masalah. Yang salah itu mengikuti ajaran Paulus, ya. Paulus Makanya yang kami utamakan bang. ya, Yang kami kenapa utamakan ajaran Paulus kamu adalah ikuti? ajaran Paulus. Dialah yang pernah bertemu Yesus setelah bangkit. Di mana ketemunya? Waktu dia mau menyerang Kristen bang, Menyerang Kristen. datanglah tiba-tiba Yesus bercahaya, sap kayak matahari. Siapa kamu? Alah. Nah, akulah Yesus yang telah kau cari-cari itu. Langsung buta Berarti dia. kamu nggak pernah baca kitab kamu ya? Aduh, betul-betul. Filmnya pun ada tuh bang, film, buku cerita. Ke film? Enggak, saya nggak tanya film, kitab. Kamu panduannya film apa kitab? Sama itu bang, dari film pun dari kitabnya dia. Oh, nggak bisa. Film itu rekayasa. Enggak bang. Ya, berarti kitabmu rekayasa kayak film gitu. Kalau rekayasa pun bang, kami tidak tahu bang. Tidak berani aku Nggak bilang. bisa. Orang Tidak Kristen berani itu aku makanya bilang suka benar. mengimani yang tidak tertulis. Salahnya Aku belum ini. lahir situ, Bang. Yang penting iman. Kalau mengimani itu yang tertulis, Bang. Apa kata Yesus? Jangan mengimani film. Film itu apa? Kalau kata Yesus, Film itu kan rekayasa sutradara. Emang tidak sutradaranya ada Tuhan apa? yang masuk surga kalau tidak melalui dia, bang. Betul, itu kata Yesus. Kalau kamu ikuti Yesus, betul. Nah, itu apa lagi? Jangan ikuti Paulus. Yesus betul ngomong begitu. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul itu Yesus. Kami juga percaya itu. Sayangnya kau mengikuti ajaran Paulus yang sudah membatalkan hukum Taurat itu yang Yesus ajarkan. Itu Kalau Paulus, masalahnya. bang, mujizatnya pun salut. Mujizat apa Paulus? Wah, Apa bayangannya tuh aja mujizatnya? kena sama manusia itu sembuh. Bayangan Bayangan apa? bayangan tubuhnya. Mana? Iya, kena manusia gimana? Tulis ada di mana kitabnya? Ada ayatnya? tertulis bang, itu udah pernah aku baca tapi nggak tahu ya itu. Bayangannya aja bang. Bayangannya aja kena sama manusia yang penyakit sembuh. Sembuh apa? Orang Paulus saja penyakit sampar kok. Gimana sih ya? Gimana bang? Kamu mau menceritakan waktu dia datang ke Damsyik lalu ketemu dengan Paulus. Pertanyaan saya, Paulus Jadi yang bikin turunnya buta itu siapa, berapa Bang? kali? Siapa yang bikin buta Apa? itu? Siapa yang bikin buta si Rasul Paulus itu? Yesus itu melihat siapa di situ? Si Rasul Paulus itu siapa yang dilihat? Abang dulu. Iya, Paulus itu melihat siapa? Jangan rasul-rasul. Abang yang bertanya. Siapa bang? Itu melihat cahaya. Benar? Saya. Benar nggak? Nah, Tapi apa dibilang Tuhan dia Yesus itu? Akulah Yesus. Paulus. Akulah Yesus yang telah kau aniaya itu. Sekarang saya tanya, Yesus itu turun ke berapa kali? Kedua kali.
Dua kali kapan kedua kalinya? Lahir, turun kan, naik ke atas. Sudah naik, turun lagi, menampakkan kepada Turun Paulus. lagi kapan? Nah, Hah? terus yang turun nanti di akhir zaman keberapa kali? Kalau menghakimi kedua kali. Mencret. Mencret kan di situ. Kan itu kan pendapat abang, pada pendapat abang itu. Saya tanya, Yesus turun ke berapa kali? Kamu jawabnya 2. Terus yang mana? Yang waktu lahir. Yang Iya. keduanya Paulus. Berarti yang nanti kapan kedua kalinya? Kalau Yesus datang bang untuk menghakimi, itulah namanya kedua kali bang. Kalau Yesus setiap Kedua hari turun, kali. bukan Yesus kalau setiap hari Yesus turun. berkuasa, terus turun bang ke bumi ini tiap hari. Artinya nggak kedua kali. Kalau kamu bilang kalau tiap hari masalah turun, berarti nggak 2 kali. mau mengawas dah. Kalau menghakimi, mau kiamat dunia ini, mau digulung dunia ini, tertulis di Wahyu kami, Yesus sendiri menggulung dunia ini. Digulung seperti itu kan. Bang, kamu percaya dengan kitabmu ya enggak sih? Percaya nggak saya tanya sama kitabmu? Nah ya, kalau kami bang, kalau Percaya. mati saya besok, Dengar. Kalau kamu percaya bangkitkan. sama kitabmu, ketika Yesus mengatakan iblis pun bisa menjadi malaikat terang. Satu, iblis nih bisa menjadi malaikat terang. Iya. Yesus berkata, malaikat berkata di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kamu akan melihat Yesus turun seperti kamu melihat Yesus terangkat. Itu berarti yang dilihat nanti itu Yesus yang bersama jasadnya turun dia. Tapi yang turun ketika cuman menjadi terang gitu, bersinar itu apa kata Yesus? Iblis. Kalau itu kan. Yesus bang nggak pernah tidur bang, dia terus mencari makhluk yang hilang bang. Aduh, Yesus kerjanya bukan mencari orang suci. nggak ada mana ayatnya. Cari bang orang yang suci, orang yang beriman, nggak pernah itu Yesus mencari. Bang, jangan kemana, jawab dulu itu pertanyaannya. Yesus itu yang berkali-kali turun itu siapa? Yang turun itu? Kalau Yesus bang, aku sendiri pernah bermimpi. Udah dinampakkan mukanya kepada aku. Asli yang seperti gambar itu. Benar nih, benar. Ya, demi Bisa Tuhan. dibuktikan nggak itu? Gimana saya buktikan mimpinya bang? Mimpi. Oke, oh mimpi. Aduh, mimpi kok diomongin. Aku aja bang. Saya juga sering kali mimpi kok. Nyata tuh bang. Yesus sudah pernah, bang. Jadi, Kemarin saya dialog sama pendeta mengaku, bang, sampean ketemu Yesus itu mimpi apa nyata? Nyata. Oh, ada yang nyata, nyata. bisa dibuktikan. Sebentar. Iya, saya makanya nggak usah kamu ngomong dulu. Saya ingin ini seorang pendeta yang ngomong ini. Kamu mengatakan ketemu Yesus secara real, nyata atau mimpi? Nyata. Seperti apa bentuknya? Yaitu privasi. Dari situ saja sudah ada kebohongan nih, pendusta. Privasi katanya, nggak mau dijelasin. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, itu privasi. Yesus itu sebenarnya turun berapa kali? 2 kali. Kapan yang kedua kalinya? Nanti di hari penghakiman. Berarti kalau yang turun menemui Anda apakah Yesus? Yesus berkata, iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Nah, ketika Anda bertemu Yesus itu, jangan-jangan itu iblis kata Yesus. Karena Yesus turun kedua kali. Nah, itu kalau saya bang ketemu kayak gitu saya lempar, saya bener, karena saya sudah mengira itu pasti iblis, bukan Yesus, karena iblis itu menyesatkan memang. Jadi nggak ada. Itulah dibilang abang itu asli roh Tuhan yang menampakkan kepada Paulus. Maka langsung buta dia bang, langsung taubat. Taubat dia bang. Dialah pembenci agama
agama kami bang, dialah satu-satunya pembentuk, tapi langsung tobat dia bang. Itulah kuasa Tuhan. Ya, salah kamu. Pembenci apa? Sebelum itu agama Nasrani yang dibangun oleh Yesus karena berasal dari Nazaret yang Tuhan Yesus, disebut Nasoro. Kemudian datang seorang Paulus mendirikan agama Kristen di Antioquia. Nah, dan menulis kitab. Yesus itu udah nggak ada puluhan tahun, Bang. Puluhan tahun, 80 tahun sudah meninggal, Kristen baru ada. Yang membuat agama Kristen itu siapa? Ya Paulus itu bersama murid-murid. Paham? bang. Maaf dulu udah mau makan, udah lapar kali. Kabar-kabar aja lagi bang ya. Udah.